Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Agustina Istiqomah dalam pelajaran TIK kelas 3 untuk pertemuan yang kelima. Oke, Bu Guru harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Untuk pertemuan kali ini kita akan mempraktekkan. Kalau kemarin kita sudah mencoba menyalin, membuat dan menyalin ya, tapi di sini nanti kita akan lebih memahami lagi dengan praktek ya. Karena praktek, silakan kalian siapkan laptopnya ataupun komputer ya, agar kalian nanti bisa berpraktek bersama Bu Guru ya di rumah ya, dengan arahan dari Bu Guru. Oke. Nah, di sini nanti akan praktek dan menyalin gambar. Untuk menyalin gambar sudah Ibu Guru jelaskan yang kemarin ya. Dan juga untuk membuat balon dan pigmennya. Nah, di sini hanya untuk memperpahamkan lagi. Jadi kalian agar lebih jelas ya. Oke, agar lebih jelas nanti kita akan coba praktek membuat balon di Paint dan di CorelDRAW. Kemudian balon nanti akan kita perbanyak atau kita salin menjadi banyak. Dan juga membuat pigmen pada Paint dan pada CorelDRAW. Oke, untuk lebih jelasnya kita mulai saja membuat balon menggunakan program Paint. Oke. Untuk membuat balon menggunakan program Paint, kita menggunakan dua ikon, yaitu ikon oval atau elips ya kalau pakai Paint yang lama, dan ikon curve untuk membuat talinya. Kalau ini membuat balonnya, ini membuat talinya. Untuk menyalinnya kita menggunakan ikon select, ikon copy dan paste ya. Bagaimana caranya? Kita kupas di sini ya. Silahkan siapkan laptopnya. Oke. Langkah pertama membuat balon. Ya, pertama kita klik ikon oval yang letaknya di menu home pada group shape. Ya, klik ikon oval. Nah, lalu kita buat balonnya seperti ini. Seberapa besar kalian bebas membuatnya ya. Lalu kita bikin talinya menggunakan ikon curve. Caranya klik ikon curve. Lalu dari klik di sini tarik ke bawah, jangan dilepas mouse-nya, sambil ditarik ke bawah. Kemudian seberapa panjang juga terserah, lepaskan ya. Lalu arahkan kursor di tengah untuk membuat melengkung, tarik ke kanan sedikit. Nah, seperti ini ya. Jadi ini sudah membuat balon. Oke. Bagaimana cara menyalinnya? Pertama, klik ikon select ya di grup image, kita seleksi dulu gambarnya. Oke. Setelah kita seleksi gambarnya, lalu kita klik ikon copy. Kita klik ikon copy ya. Kemudian klik ikon paste. Nah, di sini dia muncul ya, klik ikon paste. Lalu untuk memperbanyak lebih dari satu, kita tinggal klik ikon paste saja. Nah, klik ikon paste di sini ya, klik ikon paste. Lalu kalau menggunakan cara yang kedua ya, kalau tadi di menu home ikon copy paste, kita boleh menggunakan tombol keyboard, yaitu pertama diseleksi Ctrl C itu copy, lalu Ctrl V paste. Nah, dia muncul di sini. Nah, selanjutnya kita tinggal paste saja, Ctrl V saja. Seberapa banyak kita tekan Ctrl V, itu semakin banyak gambar akan muncul. Nah, seperti ini. Oke, ini ya. Ini gambarnya sudah menjadi banyak. Nanti kita tinggal klik ikon fill, white color, kita tinggal mewarnainya agar lebih menarik ya. Jadi gambar balonnya lebih menarik. Oke, sudah paham bukan anak-anakku? Mudah ya, mudah sekali untuk membuat balon di Paint ya. Sekarang bagaimana cara membuat balon di CorelDRAW? Oke. Untuk membuat balon di CorelDRAW dan menyalinnya ya,
Membuat balon di CorelDRAW, kita menggunakan dua ikon juga, yaitu ikon ellipse tool dan ikon freehand tool. Kalau di dalam Paint tadi pakai curve, kalau di CorelDRAW menggunakan freehand tool. Untuk menyalinnya sama ikonnya ya. Cuma kalau di Paint tadi letaknya di menunya Home, kalau di CorelDRAW letaknya di menunya Edit. Oke, untuk lebih jelasnya, kita akan membuat balon menggunakan program CorelDRAW. Ya. Oke, langkah pertama kita klik ikon ellipse tool sini, lalu kita bikin balonnya seperti ini. Nah, ya. Untuk mempertebal agar lebih jelas, kita klik ikon outline pen atau outline tool di sini. Nah, ini lebih besar, itu lebih tebal. Di sini juga bisa. Ya, pakai yang ini bisa, pakai yang bawah juga bisa, ya. Yang sebelah kiri. Lalu selanjutnya kita bikin talinya. Untuk membuat talinya kita gunakan ikon freehand tool. Caranya klik ikon freehand tool. Nah, berbeda dengan ikon pada Paint tadi, kita klik tarik ke bawah. Kalau ini membuatnya seperti menggambar menggunakan pensil biasa. Jadi kalau kita lengkungkan dia juga akan melengkung. Kalau kita luruskan juga akan lurus ya. Kita klik, kita lengkungkan ke kanan, ke kiri, ke bawah, dan seterusnya. Ya, seperti ini. Sesuai keinginan kita. Ya, bentuknya nanti terserah kalian mau bentuk seperti apa. Nah, kalau kita sudah membuat balon dan talinya di sini. Lalu balonnya boleh kita seleksi. Caranya, kita seleksi dulu menggunakan ikon pick tool. Ya, kita klik ikon pick tool, lalu kita seleksi gambarnya. Lalu, klik ikon copy atau edit copy juga boleh. Lalu ikon paste atau edit paste. Maka dia muncul tapi numpuk di sini. Kita geser ke kanan. Cara yang pertama, ini cara yang kedua. Sekarang cara yang ketiga, klik kanan, pilih copy. Jadi pada saat klik kanan jangan di sini ya, tapi di dalam sini. Kalau di sini nanti kopinya nggak ada. Jadi di dalam sini, di dalam gambar yang tadi kita seleksi, klik kanan, kita pilih copy. Ya, klik kanan, kalau kita pilih paste, nanti akan muncul. Nanti tinggal di paste saja. Nah, seperti ini kira-kira ya. Mudah bukan? Ya. Lalu boleh kalian warnai menggunakan color palette di sini. Kalau di dalam CorelDRAW itu namanya color palette. Kalau di dalam Paint tadi namanya fill with color. Oke. Ini kira-kira untuk membuat balon ya. Selanjutnya kita akan membuat pigment. Nah, membuat pigment pada Paint. Oke. Untuk membuat pigment pada Paint, kita menggunakan dua ikon juga, tiga ikon ini ya, di Paint. Karena untuk membentuk mulut ya, kalau untuk menguak mulut atau mulutnya biar terbuka harus dihapus dulu. Nah, jadi kita menggunakan ikon ellipse atau oval, ya, ikon line, dan ikon eraser untuk membuat mulutnya. Jadi kepalanya menggunakan ellipse, lalu mulutnya menggunakan dua ikon, yaitu ikon line dan ikon eraser. Oke, untuk menyalin sama. Untuk lebih jelasnya, kita akan coba membuat pigment di Paint dulu, ya. Oke. Untuk membuat pigment di Paint, selanjutnya pertama kita klik ikon oval atau ellipse atau oval, ya. Kalau ellipse itu di Paint lama, ya. Kalau di Paint yang baru menggunakan ikon oval. Nah, setelah itu kita akan membuat kepala pigment ya, biar tidak melihat-melihat. Nah, seperti ini melihat-melihat. Kita tekan tombol pada keyboard, tekan shift. Jadi shift ditekan sambil ditarik. Nah, kalau kita sudah pas besarnya, lepaskan mouse, lalu shift-nya dilepas, baru dilepas. Karena kalau melepas shift dulu nanti masih meleot ya. Jadi dilepas mouse-nya dulu, baru shift-nya. Oke. Selanjutnya kita klik ikon line, kita bikin mulutnya ya. Caranya klik di sini ya. Tarik ke kanan ke kiri Mas ya. Ke kiri bawah, lepas. Klik di sini. Lalu ya, biar putus garisnya, klik di sini, tarik ke kanan.
Nah, seperti ini ya, karena kalau tidak diklik nanti nggak putus garisnya. Nah, ini mulutnya belum sempurna. Nah, jadi untuk membuat mulut tadi menggunakan dua ikon, ikon apa? Ikon line dan ikon eraser. Oke, kita klik ikon eraser, kita hapus biar menguat ya, terkuak di sini, terkuak itu terbuka, membentuk mulut pekmen. Nah, ini sudah menjadi mulut ya. Nah, masih ada yang kurang, belum ada matanya. Oke. Untuk membuat mata kira-kira menggunakan apa? Ya, kita gunakan ikon oval. Ya, caranya sama. Kita paskan dulu kira-kira matanya letaknya di mana. Tekan tombol shift, tarik. Oke, gitu ya. Lepas shift-nya ya. Ini kira-kira untuk membuat pekmen. Mudah bukan? Ya. Selanjutnya, biar pekmen ini menjadi banyak, kita perbanyak atau kita salin menggunakan copy paste lagi. Ya, caranya sama ya. Caranya sama. Pertama kita seleksi dulu, nanti terserah mau menggunakan yang cara yang mana, boleh copy paste di sini, boleh atau klik kanan, copy, klik kanan, paste, boleh ya, terserah. Atau Ctrl C, Ctrl V, boleh. Biar cepat itu pakai Ctrl C, Ctrl V, itu cepat ya. Tapi CTRL-nya ditekan, jangan dilepas, tekan huruf C, lalu lepas ya. Lalu CTRL-nya ditekan, jangan pada saat menekan huruf C, kontrolnya jangan dilepas, ditekan terus. Tekan terus lalu C ya. Lalu Ctrl V, CTRL, Ctrl V. Maka sebanyak V itu ditekan, maka dia akan muncul lebih banyak lagi. CTRL tekan terus V. Ya, geser. CTRL tekan huruf V. Lepas, geser. Jadi setelah muncul kita lepaskan, karena biar bisa digeser, gitu ya. Oke, nah di sini setelah kita membuat banyak agar menarik, itu kita warnai bebas. Ya, warnanya silakan bebas kalian warnai menggunakan warna apa saja. Oke, itu ya. Beda-beda, nggak apa-apa. Oke, ini kira-kira untuk pekmen, membuat pekmen menggunakan Paint. Sudah jelas bukan? Ya, cukup mudah ya. Nanti kalau belum jelas silahkan videonya diputar kembali. Oke. Sekarang bagaimana cara membuat pekmen dengan CorelDRAW? Nah, kita akan membandingkannya. Lebih mudah yang mana? Nah, oke. Di sini kemarin sudah Guru jelaskan langkah-langkahnya ya. Untuk lebih memahami lagi, kita akan langsung mencobanya menggunakan program CorelDRAW ya. Oke. Kita akan membuat pekmen menggunakan program CorelDRAW ya. Langkah pertama ya, untuk membuat pekmen dengan CorelDRAW kita akan menggunakan ikon ellipse tool ya. Jadi di sini tadi untuk membuatnya, untuk membuat membuat pekmen di CorelDRAW kita membutuhkan ikon ellipse tool ya, membuat kepala dan mata. Lalu kita menggunakan ikon shape tool untuk membuat mulut. Jadi untuk menguak menjadi mulut di sini kita menggunakan ikon shape tool. Jadi kita menggunakan dua ikon saja, yaitu ikon ellipse tool dan ikon shape tool ya. Kalau di dalam Paint tadi juga dua, yaitu apa? Masih ingat? Ikon oval dan ikon oval. Oval itu membuat kepalanya ya. Kepalanya oval, kemudian mulutnya menggunakan ikon line dan ikon eraser ya. Oke. Kita lanjut untuk membuat pekmen ya. Pertama, kita klik ikon ellipse tool ya namanya. Kalau di dalam Corel itu biasanya tambah tool, ellipse tool.
freehand tool, rectangle tool. Nah, begitu ya. Oke, pertama setelah kita klik ikon ellipse tool, kita akan membuat kepala pigman. Cara membuatnya, klik tarik ke kanan, jangan ke kiri. Nanti bedanya apa? Oke, guru jelaskan nanti ya. Jadi untuk membuat agar ininya kepalanya itu benar-benar bulat, kalau di Paint tadi pakai Shift, tapi kalau di Corel Draw kita gunakan tombol CTRL. Kalau kita bikin lingkaran sambil menekan tombol CTRL, itu nanti bentuknya seperti ini, benar-benar bulat. Ya, nih benar-benar bulat. Itu kita tarik ke kanan. Nah, sekarang kalau kita tadi membuatnya tidak ke kanan tapi ke kiri, nah gini, tak bikin ke kiri. Jadi, nah ada yang bikin ke kiri, ada yang bikin ke kanan. Nanti bedanya apa kita lihat, ya. Setelah kita buat lingkaran, ya, kita akan membuat mulutnya. Nah, kalau pakai Paint tadi pakai ikon line dan eraser. Nah, kalau menggunakan kalau di dalam Corel Draw, kita cukup menggunakan ikon Shape Tool. Nah, ini ya. Setelah kita klik ikon Shape Tool, nanti di sini ada titik kecil di atas ini. Nah, titik kecil di atas, kita tarik ke kanan. Nah, ini ya. Nah, maka dia akan terkuak membentuk mulut. Ya. Kalau tadi yang lingkarannya bikin ke kiri, nah ini kita coba dengan cara yang sama, hasilnya, nah hasilnya berbeda ternyata ya. Jadi kalau membuat pigman, membuat lingkarannya itu bukan ke kiri tapi ke kanan, itu ya. Nah nanti kalau kalian bikin ke kiri bentuknya seperti itu, ya. Jadi kalian bisa biar tahu atau biar paham. Oke, kalau sudah itu kita putar. Cara mutar, klik di tengah di sini, nanti membentuk panah bolak-balik di sini, kita putar ke kanan. Nah, seperti ini. Jadi, pigman-nya ke kanan, ya. Lalu setelah itu kita membuat matanya. Caranya juga sama, ya. Menggunakan tombol CTRL biar betul-betul bulat. Nah, seperti ini ya. Ini sudah menjadi pigman. Lalu kita bisa mengecilkan dengan cara taruh di pojok, karena kalau di pojok itu nanti bentuknya sama ya. Semuanya akan mengecil. Kalau cuma dari sini, nggak sama. Nah, ini ngecilnya cuma sebagian saja. Jadi dari pojok boleh kiri, kanan, atas, bawah, boleh. Sebelah sini boleh, sebelah sana boleh, sebelah bawah boleh, terserah. Nah, ini mengecilkan. Kalau membesarkan, ini tariknya ke sana. Oh, gitu ya. Ini kecil, ini besar. Oke, seperti itu ya. Kemudian pigman ini kita salin atau kita perbanyak. Caranya klik ikon ini tadi ya, pick tool, kita seleksi. Lalu kita boleh menggunakan edit, copy, edit, paste. Nah, dia udah muncul cuma numpuk di sini. Kita geser. Nah, kemudian klik copy, boleh klik copy, paste di sini, boleh. Atau seperti yang cara ketiga tadi, klik kanan copy, klik kanan paste, tarik sini, lalu tinggal di paste saja. Nah, klik kanan paste. Nah, ini sudah muncul. Nah, kemudian kita boleh mewarnainya agar pigman-nya lebih menarik. Nih ya, lebih menarik lagi. Oke. Ini kira-kira cara membuat pigman ya. Untuk pigman ini nanti kita bisa membuat unik. Bagaimana cara membuat uniknya? Nanti akan kita pelajari lagi untuk pertemuan-pertemuan yang akan datang. Karena nanti kita akan bertemu lagi dengan pigman. Oke ya. Di sini kita tekankan untuk menyalinnya. Oke. Nah, ini ya. Untuk menyalin gambar menggunakan Corel Draw. Oke, Bu Guru kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini ya. Silakan kalian tonton video ini sampai selesai ya, sampai selesai. Jangan sampai kalian rugi, tidak praktek ya, tidak praktek. Jadi kalian sebisa mungkin coba di rumah dipraktekkan, karena kalau tidak dipraktekkan kalian nanti akan sulit untuk memahami. Tapi kalau dipraktekkan insya Allah kalian akan lebih memahami apa yang Bu Guru sampaikan. Oke.
Nah, Bu Guru kira cukup sekian untuk pertemuan kali ini. Untuk soalnya nanti Bu Guru kirim menggunakan Google Form, dan karena ini penilaiannya K4, kalian harus praktek di rumah walaupun hasil prakteknya tidak dikumpulkan ya, tapi nanti soalnya nanti berupa form yang berkaitan dengan praktek yang kalian kerjakan di rumah. Oke, sekian pertemuan kali ini. Selamat belajar di rumah ya, dan tetap di rumah saja, jaga jarak dan sering cuci tangan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.